Pernah nggak sih lo dengar suara perempuan ketawa keras di tengah malam, padahal lo lagi sendirian? Itu katanya kuntilanak. Tapi coba kita mikir nih, gimana kalau tawa keras itu sebenarnya bukan buat nakut-nakutin, tapi tanda kalau dia lagi nyimpan luka paling dalam. Kuntilanak atau yang sering dipanggil Mbak Kunti bukan cuma mitos di Jawa. Di Kalimantan, Malaysia, sampai Sumatera, cerita tentang dia mirip-mirip nih. Perempuan yang meninggal tragis sering diceritakan karena gagal saat melahirkan atau dikhianati orang yang dicintai. Makanya, masyarakat dulu percaya banget bahwa kuntilanak bukan sekedar teror, tapi jeritan jiwa seorang perempuan yang gak pernah dapat keadilan. Mereka kira aku menakutkan, padahal aku cuma hancur. Aku ketawa keras, supaya kalian gak dengar tangisku. Aku berdiri di bawah pohon pisang, bukan buat mengganggu, tapi karena aku gak punya rumah untuk pulang. Aku mati dengan luka, tubuhku gak diterima, anakku gak sempat lahir. Cintaku dikhianati. Jadi aku ketawa keras sekali, biar semua orang tahu aku masih ada. Tapi sebenarnya aku cuma pengen didengar. Nah, kalau kita tarik ke kacamata psikologi modern, tawa keras di malam hari itu biasanya jadi simbol masking, yaitu kondisi saat seseorang menutupin rasa sakit terdalamnya dengan tampilan luar yang kelihatan bahagia. Dan ini relate banget sama beberapa gangguan mental. Contohnya, Borderline Personality Disorder atau BPD. Ini gangguan kepribadian yang bikin emosi seseorang meledak-ledak dan susah stabil. Mereka bisa ketawa histeris, lalu tiba-tiba nangis, atau marah tanpa sebab. Gejalanya, perasaan takut banget ditinggal, rasa kosong, bahkan kadang nyakitin diri sendiri. Bayangin deh, kuntilanak ketawa keras, itu bisa jadi lambang ledakan emosinya. Tapi saat dia hilang, itu kayak perasaan kosong yang ditinggal sendirian. Ada juga yang namanya depresi terselubung. Orang-orang kayak gini sering tampil ceria, suka bercanda, bahkan ketawa paling keras. Tapi begitu sendirian, hancur banget. Gejalanya antara lain insomnia, rasa bersalah, sampai gak ada semangat hidup. Tawa kuntilanak yang keras bisa kita lihat sebagai simbol depresi yang disembunyikan. Bener-bener kayak pesan, jangan pernah remehin tawa seseorang, karena bisa jadi itu cuma topeng. Jadi, kuntilanak gak selalu cuma horor. Kalau kita gali, dia sebenarnya simbol trauma, kehilangan, dan luka batin. Sama kayak banyak orang di sekitar kita, teman, sahabat, bahkan mungkin kita sendiri, yang kelihatan fine-fine aja, padahal hatinya remuk. Buat Gen Z yang sering bilang haha gak apa-apa kok, padahal lagi overthinking berat, cerita kuntilanak ini relevan banget pasti ya. Tawa paling keras bisa jadi tanda luka paling dalam. Hormati cerita leluhur, pahami pesan di baliknya, dan jangan lupa kesehatan mental itu nyata dan bukan mitos. Kalau lo atau orang terdekat lo lagi struggling sama kesehatan mental, jangan takut buat cari bantuan, karena gak ada hantu yang lebih menyeramkan selain rasa sakit yang kita simpan sendiri.